Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang menipu, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita baca berita di media massa, semakin hari semakin terkuat bahwa maraknya tingkat kejahatan dilakukan karena motif keinginan untuk mendapatkan kesenangan dunia, mulai dari bisnis prostitusi yang disinyalir melibatkan banyak artis, atau kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang sampai merugikan negara mencapai triliunan rupiah. Nauzubillah min zalik. Ditambah lagi berita baru pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua angkatnya karena dugaan motif menginginkan harta warisan. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, standar kesuksesan hidup mereka adalah berlimpahnya materi seperti rumah yang bagus, mobil yang mewah, dan aksesoris yang serba mahal. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan bahwa kesuksesan seseorang jika di akhirat nanti terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam syurganya. Saudara-saudara, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Ali Imran ayat 185. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda mungkin telah mengetahui bahwa dunia ini kenikmatannya hanyalah cobaan. Hidup di dalamnya penuh dengan kesengsaraan. Orang-orangnya selalu dirundung kecemasan dan ketakutan, takut akan nikmat yang bakal lenyap, cemas terhadap musibah yang selalu datang dengan tiba-tiba, atau takut akan kematian yang tak terduga. Saudara-saudara, hidup di dunia selama apapun tetaplah sangat pendek dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap orang dari kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah janji yang tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Lalu jika kita melihat malam, selama apapun kegelapan sebenarnya lagi pasti datang fajar menyingsing. Demikian juga hidup seseorang, selama apapun hidup di dunia, lambat laun ia pasti bakal masuk ke dalam kuburan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyingkap tabir dunia yang seperti fata morgana ini. Saudara-saudara, ketahuilah dunia ini fana. Hakikat kehidupan dunia, hakikat hidup di dunia telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan perhiasan dan berbangga-banggahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam
tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan dari apa? Dari tujuan hidup yang sesungguhnya, dari tugas hidup yang sesungguhnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia telah bersibuk dan terjebak dengan permainan yang melalaikan sehingga seluruh detik-detik, hari dan nafasnya dipergunakan hanya untuk mengejar permainan ini, sehingga mereka melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Al-Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai 2. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau seperti anak kecil yang sedang berlomba membangun rumah-rumahan dari pasir di pantai. Ia membangun rumah-rumahan dari pasir di pantai. Ia membangun dengan serius. Ia hiasi rumah pasir itu dengan seindah-indahnya, tetapi setelah jadi air pasang menyapunya. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu manusia layaknya anak kecil yang suka dengan barang mainan. Waktunya setiap saat habis untuk bermain-main saja. Setiap hari mereka berlomba membangun bangunan megah, tinggi, menjulang, mencakar langit, juga rumah-rumah mewah, mobil, motor, ponsel. Manusia hampir-hampir menguasai semuanya, saudara-saudara. Tetapi sayang, semua itu hanya permainan yang kemudian hancur disapu ombak atau disapu angin kencang, lalu hancur. Itulah kehidupan dunia, saudara-saudara. Ketahuilah perumpamaan kehidupan di dunia ini laksana air yang kami turunkan dari langit, lalu dengan air itu Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi dengan subur. Tumbuh-tumbuhan itu menjadi makanan manusia dan ternak. Ketika bumi menjadi subur dan tampak indah, penanamnya mengira bahwa mereka itu mampu menguasai hasil panennya. Akan tetapi tiba-tiba pada malam harinya atau siang harinya datang azab kami. Kami jadikan tumbuh-tumbuhan itu musnah karena bencana. Tumbuh-tumbuhan itu seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Demikianlah kami jelaskan bukti-bukti kekuasaan kami dengan rinci dalam Al-Quran kepada kaum yang mau berfikir. Quran surat Yunus ayat 24. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Ibnu Hajar mengatakan perumpamaan kehidupan dunia adalah seperti manusia yang dilahirkan lalu tumbuh besar dan kuat. Kemudian ia berusaha mencari harta, keturunan, kedudukan dan jabatan. Setelah itu kekuatannya menurun, bertambah tua dan beruban. Tubuhnya terkena penyakit mematikan, harta dan kehormatannya berkurang, lantas ia mati. Tamatlah riwayatnya. Kepemilikan hartanya dialihkan pada orang lain. Jasadnya berubah bentuk. Siklus manusia ini seperti bumi yang disiram hujan, maka tumbuhlah rerumputan dan tanaman yang mengagumkan dan indah, kemudian kering dan menguning, selanjutnya rusak, hancur dan akhirnya musnah. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah wahai Muhammad, terangkan kepada orang-orang kafir perumpamaan kehidupan dunia, yaitu laksana air yang kami turunkan dari langit, lalu dengan air itu tumbuh-tumbuhan di atas bukit menjadi subur, kemudian tumbuh-tumbuhan berubah menjadi kering karena hembusan angin. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang berkuasa menetapkan kadar ukuran segala sesuatu. Harta dan anak hanyalah perhiasan. Kehidupan dunia, melakukan amal soleh akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Tuhanmu dan lebih dapat diharapkan kebaikannya. Quran surah Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah Karim.
saudara-saudara. Lalu mencari dunia secukupnya akan bermanfaat, jika berlebihan akan berbahaya. Keinginan kuat dibarengi kerja keras meraih dunia, pada akhirnya pasti dunia yang diperoleh akan sirna, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Na'udzubillah min zalik, saudara-saudara. Lalu maksudnya akhirat adalah tempat kehidupan abadi yang tidak akan pernah musnah dan tidak berkurang sedikit pun. Kehidupan dunia hanyalah fata morgana, kesenangan yang menipu, permainan dan gurauan yang melalaikan, saudara-saudara. Lalu secara umum manusia hanya memandang dunia dari sisi lahiriah saja, saudara-saudara. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang dapat mengangkat derajat pemiliknya. Manusia hanya mengetahui lahiriahnya saja, tidak memahami hakikatnya karena pengetahuannya yang terbatas. Inilah akhirnya manusia tertipu. Dunia menjadi tujuan hidup, bukan sarana hidup, saudara-saudara. Ketahuilah, orang-orang kafir hanya dapat mengerti kehidupan dunia yang tampak, yakni fisik. Mereka selalu mengabaikan adanya hari akhirat. Quran surat Ar-Rum ayat ke-7. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah, cintailah Islam. Mereka seluruh hidupnya diperuntukkan untuk mengejar kemewahan dunia. Itu akhirnya menelan kekecewaan. Hartanya tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun, bahkan mencelakakannya. Saudara-saudara, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti benar. Karena itu kalian jangan terperdaya oleh kesenangan hidup di dunia. Kalian juga jangan terperdaya oleh tipuan apapun sehingga melupakan kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Fatir ayat ke-5. Saudara-saudara, lalu bila manusia telah dikuasai oleh cinta dunia, dia akan menyibukkan diri dengan dunia dan melupakan akhirat. Dia akan hanya bekerja untuk dunia dan lupa beramal untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai kaum mukminin, mengapa kalian merasa sangat keberatan ketika diperintahkan kepada kalian pergilah berjihad untuk membela Islam? Apakah kalian lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kesenangan di dunia hanyalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan kesenangan dunia daripada akhirat. Quran surah At-Taubah ayat 38. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, sungguh orang-orang yang tiada mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan di dunia semata, merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, bagi mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Neraka adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang berbuat dosa. Quran surah Yunus ayat 7-8. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah kecenderungan alamiah bagi manusia untuk mencintai harta, tergila-gila dunia dan berusaha meraihnya, sehingga ia sangat peduli dan segera mengejar dunia tanpa orientasi yang jelas, dan akhirat pun terlupakan. Saudara-saudara, ketahuilah, saudara-saudara, pada hati manusia ditanamkan rasa cinta kepada kelezatan berupa cinta kepada perempuan, bercinta kepada anak-anak, cinta kepada emas dan perak yang berkuintal-kuintal, kuda yang dijadikan tunggangan, cinta kepada hewan ternak, cinta kepada sawah ladang. Semuanya itu hanyalah kesenangan hidup sementara di dunia, padahal tempat tinggal yang terbaik bagi manusia hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai manusia, maukah kalian aku beritahukan adanya hal yang lebih baik daripada semua kesenangan dunia ini bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertauhid? Mereka akan mendapatkan syurga di sisi Tuhannya, bahwa di bawah surga itu mengalir sungai-sungai, penghuni surga kekal di dalamnya dan mendapatkan istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha mengetahui semua perbuatan hambanya. Quran Surah Ali Imran ayat 14 sampai 15. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.